Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, karena Engkau masih tetap memberi kami bebas kehidupan ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mula yang tercurah di dalam nats ini, dan kami dapat menjalankan kehidupan sehari-hari kami sesuai dengan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi nats kita pada hari ini diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Jadi saya akan membacakannya. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jadi, amin. Itulah sampainya nats kita. Jadi nats ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan dibawa menuju ke imam-imam kepala besar dan mahkamah agama, Tuhan Yesus sempat berdoa di Taman Getsemani. Dan di dalam doanya itu ia mengatakan bahwa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi di kejadian ini Tuhan Yesus sedang dilanda pergumulan, sehingga dia meminta kepada Tuhan bahwa setiap pergumulan yang terjadi, biarlah kehendaknya yang terjadi, bukan melainkan kehendak Tuhan Yesus. Karena ia tahu bahwa tanpa pertolongan Bapa yang di surga, dia tahu bahwasannya dia tidak ada apa-apanya. Karena dengan cara inilah ia dapat menjadi tidak khawatir lagi dalam pergumulan yang sedang dialaminya, karena dia telah meminta kepada Bapa bahwasannya apapun yang terjadi, ya kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Jadi selain itu, doa juga adalah jalan komunikasi kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga suatu jalan kita
untuk meminta pertolongan ataupun jawaban di setiap pergumulan ataupun permasalahan yang sedang kita alami di kehidupan ini. Karena dengan cara kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, jalan kita akan terasa ringan karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan doa-doa orang-orang yang percaya akan dijawab oleh Tuhan. Sehingga setiap kali kita di dalam pergumulan, janganlah lupa kita untuk berdoa, karena doa adalah kunci dari setiap pergumulan dan permasalahan di kehidupan kita. Dengan cara kita berdoa, kita dapat menyelesaikan pergumulan yang ada melalui jawaban yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena setiap doa pasti dijawab oleh Tuhan, walaupun terkadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, karena Tuhan tahu kapan Ia akan menjawab doa kita, sehingga kita bisa lebih percaya kepadanya dan tetap berada di jalannya. Karena kita tahu kekuatan doa itu sangat besar, karena doa adalah kunci dari segala pergumulan ataupun jalan keluar dari pergumulan permasalahan yang sedang kita alami. Lalu selanjutnya, Tuhan di Taman Getsemani berdoa sampai 3 kali. Yang pertama itu dia ketika merasa hatinya mulai sedih dan gentar, dan ia mulai resah, sehingga ia berdoa dan meminta kepada Tuhan akan kejadian apapun yang terjadi merupakan kehendak dari Tuhan. Lalu yang kedua itu ketika ia melihat murid-muridnya tertidur dan mulai dia berdoa kembali seperti doanya yang pertama, dan dia masih meminta jawaban dari Tuhan. Tapi kali ini ia tetap berserah bahwasannya walaupun Tuhan belum menjawabnya, dia ingin semua yang terjadi itu tetap berdasarkan kehendak Bapa yang di surga. Jadi sampai ia disalibkan, ia tetap percaya kepada Bapa yang di surga, bahwasannya semua itu terjadi berdasarkan kehendaknya dan bukan berdasarkan kehendak Tuhan Yesus. Jadi sekian dari khotbah kita hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberi kita jawaban di setiap doa-doa kita, karena Tuhan tahu pencobaan yang Dia berikan kepada kita pasti Dia memberikan jalannya juga, dan semua pencobaan yang diberikannya tidak lebih dari batas kemampuan yang kita miliki, sehingga semua pergumulan pasti memiliki jalan keluar dan kita memintanya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tadi dapat menjadi bekal kami di dalam hidup kami,
dan menjalankan kegiatan sehari-hari kami sesuai dengan perintah dan pelaksanaan-Mu yang tertulis di dalam kitab-kitab-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tahu bahwasannya kami adalah orang-orang yang lemah. Kiranya Kau berkatilah kami di dalam kuasa Roh-Mu, supaya kami menjadi orang yang kuat dan memiliki kepribadian dan iman yang dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.